Di sebuah kampung kecil yang dikelilingi hutan bambu, warga selalu membicarakan satu hal yang sama, tentang seorang ibu yang konon kembali pulang setelah dimakamkan. Bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk mencari sesuatu yang sangat ia sayangi ketika hidup, sesuatu yang ia yakini belum kembali ke tangannya. Setiap malam Jumat, terdengar langkah perlahan dari arah kuburan tua, disertai suara perempuan memanggil dengan lirih, seakan mencari seseorang. Banyak yang mengabaikannya, banyak pula yang tak berani keluar rumah, namun malam ini berbeda. Seorang remaja bernama Rani, anak dari almarhumah itu, merasakan bahwa panggilan itu bukan lagi sekadar suara samar, melainkan panggilan langsung kepadanya. Dan untuk pertama kalinya, ia ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Meski itu berarti membuka kembali luka lama yang seharusnya terkunci. Rani tinggal bersama ayahnya di sebuah kampung bernama Sumberjati, desa tenang yang dikelilingi sawah luas dan pepohonan besar. Sejak ibunya meninggal 1 tahun lalu karena sakit, suasana rumah mereka selalu tampak kosong. Ayahnya bekerja dari pagi hingga malam, meninggalkan Rani sendirian di rumah panggung yang penuh kenangan. Malam itu, hujan turun perlahan, membuat deru air di atap terdengar ritmis. Rani sedang belajar di meja kecil dekat jendela saat lampu rumah berkedip. Sekali, dua kali, lalu stabil kembali. Ia tidak terlalu memikirkannya sampai angin dingin berhembus melalui celah kayu, membawa aroma lembab yang familiar. Aroma yang hanya pernah ia kenal dari satu tempat, makam ibunya. Perasaan tidak nyaman itu membuatnya berdiri dan menutup jendela. Namun sebelum jendela tertutup rapat, sebuah suara lirih terdengar dari arah luar. Rani, suaranya pelan, hampir tenggelam dalam bunyi hujan. Rani terdiam. Ia pikir itu hanya angin atau mungkin tetangga yang lewat. Tetapi suara itu muncul kembali. Kali ini lebih jelas. Rani, buka pintunya. Rani mundur beberapa langkah. Suara itu sangat mirip suara ibunya. Lembut namun mengandung getaran aneh, seperti datang dari tempat yang jauh. Jantungnya berdebar. Rani ingin memanggil ayahnya, tetapi ia tahu ayah masih di luar desa dan sinyal ponselnya sering hilang saat hujan. Keberaniannya terkumpul, ia mendekati pintu depan sambil menahan napas. Ia mengintip melalui celah kecil di kusen kayu. Dari kejauhan, terlihat sosok perempuan berdiri diam di bawah pohon mangga tua. Wajahnya tak jelas karena gelap, namun tubuhnya terlihat memakai kain putih sederhana. Pakaian yang sangat mirip dengan kain terakhir yang dipakaikan ketika pemakaman ibunya. Hatinya seolah terhenti. Ia tahu itu tidak mungkin ibunya. Tidak mungkin. Rani memejamkan mata dan menarik napas panjang. Ketika membuka mata kembali, sosok itu sudah tidak ada. Hanya pohon mangga yang bergoyang pelan diterpa angin. Ia mundur dari pintu dan mencoba menenangkan diri. Mungkin ia hanya lelah. Mungkin pikirannya menipunya karena rindu yang tidak pernah selesai. Ia kembali ke meja belajar dan menyalakan lampu belajar, namun seketika itu juga, lampu rumah berkedip lagi, kali ini lebih kuat. Seluruh ruangan berubah redup, lalu terang, lalu redup lagi. Di sela-sela kedipan cahaya, terdengar suara lain dari dalam rumah, dari arah kamar ibunya dahulu. Rani. Ibu kedinginan, nada itu lembut namun menyayat, seolah berasal dari seseorang yang telah kehilangan kehangatan untuk waktu yang sangat lama. Rani berdiri, tubuhnya gemetar. Kamar itu sudah dikunci sejak ibunya meninggal. Tidak ada satupun yang masuk ke sana. Ayahnya selalu bilang, biarkan kamar itu tetap seperti dulu, nak. Biar kenangan ibu tetap di sana. Tetapi kini, dari balik pintu kamar, terdengar suara benda bergerak, seakan ada seseorang yang berjalan perlahan di dalamnya. Rani menutup telinganya, mencoba mengabaikan suara itu. Namun lantai kayu di dekatnya berderit pelan, seperti ada langkah yang mendekatinya dari arah kamar. Rani tidak tahan lagi. Ia berlari keluar rumah, berdiri di teras sambil memeluk tubuhnya sendiri. Hujan makin deras, namun itu lebih baik daripada berada di dalam rumah bersama suara yang mirip ibunya itu. Saat ia mencoba menenangkan diri, sebuah suara baru muncul dari arah belakang rumah. Lebih dekat, lebih nyata. Rani. Ibu hanya ingin bicara. Suara itu berasal dari balik dinding bambu. Suara yang tidak bisa ia abaikan. Suara itu seperti menyeret sesuatu. Langkah perlahan, seakan seseorang berusaha menuju teras. Rani menatap gelapnya halaman belakang tanpa berkedip, dan pada momen itu, ia menyadari sesuatu. Suara itu tidak terdengar seperti panggilan biasa. Suara itu terdengar seperti seseorang yang sedang berusaha mengingat kembali bagaimana cara berbicara, setelah sangat lama tidak melakukannya.